Misalnya seseorang berkata, demi Allah. Nah, jadi kan dulu kita sudah kaji bahwa syarat suatu sumpah itu dikatakan sumpah dan sah berlaku kalau ada kata demi Allahnya, ya kan? Atau kalimat Allahnya ada. Atau demi hak Allah. Nah, itu dikatakan. Saya akan pergi ke Medan. Atau demi Allah, saya akan makan makanan ini. Jadi yang seperti ini, kan demi Allah, saya akan pergi ke Medan. Dengan masuknya kata demi Allah berarti itu sumpah dia. Tinggal lagi karena dia tidak menentukan waktunya kapan, maka ditunggulah sampai akhir hayatnya. Kalau sampai akhir hayatnya dia tak ada juga pergi, berarti dia barulah di situ dikatakan melanggar sumpahnya. Berarti mati dia dalam keadaan melanggar sumpah. Nah, demi Allah, saya akan berangkat ke Makkah. Nah, maka kita tunggulah sampai kapan karena tak disebutkannya. Tapi kalau disebutkannya, demi Allah, saya akan berangkat ke Makkah tahun 2027 katanya. Sebutkannya tahunnya. Atau demi Allah, saya akan berangkat ke Makkah tahun 2030. Apabila tahun 2030 dia tak berangkat juga, maka dia dikatakan melanggar sumpah. Lalu macam mana kok seandainya dia berangkat tahun 2027? Tadi kan disumpahkan demi Allah, saya akan berangkat ke Makkah tahun 2030. Tiba-tiba 2027 berangkat dia. Apakah dikatakan orang ini melanggar sumpah? Coba menurut bapak-bapak. Kecepatan. Hah? Melanggar ya kan? Karena tadi disumpahkannya tahun 2030. Nah, tiba-tiba sebelum itu udah dilaksanakannya. Tak masuk melanggar kok begitu. Melanggar sumpah. Berarti kalau melanggar, maka wajib bayar kafarat lah. Nah, jadi kalau seandainya dilaksanakannya coba lebih awal, maka dia itu tadi sudah dikatakan melanggar sumpahnya. Jadi harus dipatuhi karena ada waktunya sepertinya situ tahun 2030. Jika laksanakannya sebelumnya, maka dia dikenakan melanggar sumpah tadi. Wajib membayar kafarat. Kemudian sumpah dengan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Nah, jadi saya pernah mendengar cerita begini ya kan, itu tak tahu mendongeng entah tidak. Jadi zaman dahulu ini kan sebelum lagi Indonesia lahir, begitulah cerita. Ada kelompok masyarakat yang memakan makanan bukan beras, tapi apa namanya, sinjole mereka makan. Tapi mungkin dan itu jenis makanan itu halal tidak ya kan? Nah, jadi berkumpul ini diseram di rumahnya banyak itu sinjole tadi itu ya. Entah kenapa anaknya yang masih kecil main-main, lalu termasuk ke sinjole tadi itu, orang banyak terkumpul dengan mogap mati di situ. Nah, jadi gara-gara anaknya mati dia dalam sinjole tadi itu, maka disumpahkan kepala dia. Pas sumpah aku, maka tak akan kumakan lagi ini. Contoh, kan? Sesuatu yang
halal, dia sumpahkan menjadi haram, dia tidak dimakan. Nah, jadi Bapak-bapak yang saya muliakan, macam mana kalau dimakan? Tadi sumpahkan ya sudah, bukan kesumpahkannya tadi. Bersumpah, tak makan lagi nih. Tapi kita menghidupkan Allah begitu. Kalau demi Allah Taala kita belum yang tidak ada namanya karena zaman adat waktu itu tidak ada. Tapi kok seandainya diucapkannya dengan kata demi Allah, ini makanan tak ku makan lagi, saking palaknya, ya kan, tak ku makan lagi makanan ini, haram ini dimakan. Nah, kan? Kalau kita tengok para imam mazhab beda pendapat masalah ini, ya kan, beda pendapat. Iya, terjadi dua pendapat. Jadi seperti Hanafi dan Hambali menyatakan itu jadi sumpah dia. Nah, jadi sumpah dia itu, dan semenjak itu memang tak boleh dimakannya lagi. Kalau dimakannya juga melanggar sumpah nanti jadinya. Nah, begitu. Tetapi kalau Syafi'i sama Maliki menyatakan itu sumpahnya itu tak berlaku, tak sah itu. Dan dia tidak dibebani kewajiban apa-apa. Mengapa begitu? Karena pada dasarnya mengharamkan sesuatu yang halal itu sudah merubah syariat. Nah, jadi tak bisa. Hanya saja berdosa dia merubah syariat lah kononyo, bukan karena sumpah. Begitulah pendapat mereka itu. Nah, tetapi kalau pendapat yang pertama tadi, Hanafi sama Hambali tadi, itu sumpah, sumpah dia terjadi itu satu. Nah, ya kan? Jadi dua pendapat dalam masalah seperti itu. Jadi nama agak cenderung kalau awalnya. Kalau Syafi'i sama Maliki tadi itu merubah syariat dia tuh. Dia pula sesuatu yang halal diharamkannya. Kan merubah syariat namanya tuh. Berdosa. Salah-salah jatuh kepada kekafiran. Batu pun tidak pihak lagi namanya. Kalau dah mengasak keakidah, berubah akidah, iya. Sesuatu yang halal diharamkannya, ini berubah akidah. Bisa jatuh kepada kekafiran dia. Kalau kita mengikuti pendapat Syafi'i sama Maliki tadi ini. Nah, mana boleh pula itu kan? La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Jangan kamu mengharamkan sesuatu yang baik-baik yang dihalalkan Allah bagi kamu. Nah, manapun kalau dia sebenarnya. Karena alasan si Malik dia betul. Hanafi itu Malik. Hanafi sama Hambali tadi itu sumpah tuh. Apa alasannya masanya haram katanya? Ini tadi yang dia bersumpah mengharamkan sesuatu yang halal. Iya. Nah, diharamkan untuknya. Karena pala dia maksudnya contoh jatuh anaknya di situ mati. Iya. Jadi saking palanya bersumpah dia. Kikio si Kesal lah dia begitu lah kira. Hanafi dia bilang kali itu Kikio.